Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai intercompany transaction untuk depreciable asset, yaitu untuk transaksi dari S ke P atau S menjual ke P atau P membeli dari S, atau yang kita sebut dengan transaksi upstream. Jadi kalau kita melihat dari inventory kemudian land, bahwa bedanya antara downstream dan upstream itu nanti ada di tahun setelah transaksi pembelian atau penjualan, berarti di nanti tahun berikutnya. Baru ada perbedaan antara upstream dan downstream. Sedangkan kalau di tahun penjualan atau pembelian, maka jurnal eliminasinya akan sama. Kalau kita lihat di sini langsung ke contoh. Awal tahun 2009, P membeli peralatan senilai 12.000 dari S dengan pemilikan ke S 80%. Kos dari peralatan 14.000, akumulasinya 5.000. Masa manfaat 3 tahun. Oke, untuk tahun 2009, 10, 11, S melaporkan net income masing-masing 50.000. Kita lihat di sini. Price harga jualnya adalah 12.000, kemudian book value-nya adalah cost-nya 14.000, penyusutannya 5.000, berarti ada 9.000, sehingga ada gain sebesar 3.000. Kalau masa manfaatnya 3 tahun, maka nanti ada depresiasi ya, depresiasi atas unrealized profit-nya itu masing-masing nanti sebesar 3.000 dibagi dengan 3 tahun 1.000. Kalau kita lihat ke jurnal di bukunya P dan S, kita lihat di sini di bukunya S sama dengan yang downstream ya, akan nyatat cash, akumulasi, kemudian equipment dan gain on sale sebesar 3.000. Sedangkan di equipment di bukunya P akan nyatat equipment pada cash 12.000 dan depreciation expense pada akumulatifnya 4.000, yaitu 12 dibagi dengan 4.000. Sedangkan kalau kita melihat di bukunya S, harusnya secara konsolidasi, karena di sini hanya transaksi transfer peralatan dari S ke P, maka sebenarnya depresiasi berdasarkan bukunya S itu sebenarnya ya, depresiasinya adalah lihat di sini book value-nya 9.000 ya. 9.000 dibagi dengan 3 tahun. 3.000. Sehingga ada ya, kelebihan depresiasi itu sebesar 4.000 di sini dikurangi dengan 3.000. 4.000 dikurangi 3.000 ketemu 1.000. Ya, inilah kita sebut dengan realisasi atas unrealized profit yang dihasilkan dari penjualan equipment dari S ke P, atau paling gampangnya yaitu di sini. 3.000 bagi 3 sama dengan 1.000. Ini asumsinya dia dibeli di awal tahun. Kalau nanti dibeli di tengah-tengah tahun ya tinggal dikalikan berapa bulan depresiasinya. Kemudian jurnal eliminasi pada 31 Desember ya, jurnal eliminasinya kita akan mencatat ya, di sini gain on sale ini sama dengan metode cost dan metode ekuitas sama ya di tahun penjualan, dan accumulated depreciation sebesar 1.000. Tadi net income-nya S adalah 50.000. Bagaimana dampak pada NCA expense dan income from S-nya? Karena di sini adalah upstream, maka akan berdampak baik di NCA expense maupun di income from S-nya. Maka di NCA expense-nya ingat formulanya, yaitu persentase NCA dikalikan net income S plus minus amortisasi ekses dikurangi unrealized upstream ditambah dengan realized upstream. Maka di sini akan ketemu 20% ya. Tadi pembeliannya 80% ya. 20% NCA dikalikan dengan 50.000 net income S dikurangi unrealized-nya adalah 3.000 ya, di sini 3.000 ditambah realized-nya sebesar 1.000 ya, akan ketemu sebesar 50 kurangi 2.000, 48 kalikan 2, 9.600. Sedangkan untuk income from S-nya
Karena tadi di sini yang mendapatkan untung adalah S, maka nanti keuntungannya S itu akan dibagi untuk P dan untuk NCA. Maka di sini 80% dikalikan 50.000 dikurangi 3.000 ditambah dengan 1.000. 80 dikalikan 48.000. 8 kalikan 48.000, 38.400. 38.400. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan tahun setelah akuisisi, tahun setelah pembelian peralatan tadi? Maka karena tadi ini adalah upstream, maka unrealized profitnya itu akan dibagi untuk NCA equity. Maka di sini ya, ternyata di sini RE beginning, NCA beginning, accumulated depreciation dan equipment. Di sini equipment 3.000, sudah ada akumulasi dari tahun sebelumnya 1.000, masih ada unrealized-nya itu sebesar 2.000. Kemudian ini kan 2.000 di sini. 2.000 dikalikan dengan 0,8 untuk P dan 2.000 dikalikan 0,2 untuk S. Accumulated depreciation, pada depresiasinya 1.000, dan dampaknya pada NCA expense ya, NCA expense adalah sebesar 20% dikalikan dengan 50.000 ditambah dengan 1.000 realisasinya. Ya, 51.000 berarti ketemunya kalikan 20% 10.200. Kemudian bagaimana dengan income from S-nya? Sama, income from S-nya nanti 80% dikalikan 50.000 ditambah dengan 1.000. Oke, ketemu 0,8 dikalikan dengan 51, 40.800. Sini kalau kita pakai metode ekuitas tinggal diganti RE-nya dengan investment in S. Accumulated depreciation-nya 1.000. Di 2011 juga sama. Di sini accumulated-nya 1.000, sudah ada depresiasi di sini tambah akumulasi di sini 1.000, maka di sini 2.000. Berarti masih ada 1.000 yang belum terrealisasi. Maka di sini kita jurnalnya sama, RE, NCA, accumulated depreciation pada equipment, dan accumulated depreciation expense sebesar 1.000. Pengaruhnya nanti kalau metode ini metode cost ya, di sini metode cost ya, di sini sama ya, kita lihat di sini, ini sama metode cost. Oke. Kemudian kalau metode equity kita pakainya investment in S. Kemudian dampaknya ke NCA expense juga sama ya. NCA expense-nya nanti 20% dikalikan, misalnya tadi net income-nya 50.000 ditambah dengan 1.000. Di sini juga income from S-nya nanti juga sama, 80% dikalikan 50.000 ditambah dengan 1.000. Bagaimana kalau misalnya dibeli di tengah-tengah? Belinya di 1 April. Maka seperti tadi yang downstream ya, seperti di video sebelumnya, maka nanti ya, jurnal di 2009-nya nanti akan sama, ada gain pada equipment itu sebesar 3.000. Oke, kemudian nanti di akumulasi depreciation ya, akumulasi depreciation pada depreciation expense itu sebesar 3.000 bagi 3 tahun dikalikan dengan 9/12. Oke.
ketemu 1.003/4 750. Sehingga nanti NCA expense-nya adalah 20% dikalikan 50.000 dikurangi 3.000 ditambah dengan 750. Sama juga dengan income from S-nya. Nanti akan ketemu 80% dikalikan 50.000 dikurangi 3.000 ditambah 750. Dan tahun-tahun selanjutnya nanti tinggal ditambah dengan realisasi atas hasil depresiasi, yaitu sebesar 1.000 karena sudah full dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian bagaimana kalau misalnya dijual ke pihak ketiga? Dijual pihak ketiga, misalnya di 31 Desember 2011. Oke, 31 Desember 2011. Maka nanti jurnalnya sama yang di atas di sini. Misalnya di sini akan kita pakai ada RE, kemudian ada NCA beginning, ya. Kemudian ada accumulated depreciation, kemudian di sini ada equipment, ya, bisa ganti dengan di sini adalah kita akui sebagai gain. RE-nya tadi masih 800, 200, di sininya 2000, ya, 2000, gain-nya di sini 3000, kemudian ada akumulasi depresiasi yaitu sebesar 1.000. Oke, nanti pengaruh ke NCA expense-nya berarti nanti langsung sisanya saja yang belum direalisasi itu berapa. Ini kan di sini kan kita sudah merealisasi 1.000 dan 1.000 kan, berarti ada 1.000 yang belum terrealisasi, maka nanti di sini 20% dikalikan 50.000 ditambah dengan 1.000. Oke, kemudian income from S-nya juga sama. Oke, maka nanti 80%, ya, dikalikan dengan 50.000 ditambah dengan 1.000. Oke, ini adalah jurnal eliminasi yang perlu kita bikin, ya. Kita perlu bikin dan pengaruhnya pada NCA expense dan income from S untuk transaksi depreciable asset, ya, depreciable asset. Oke. Di sini misalnya contohnya adalah mesin atau equipment, ya, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Oke. Saya fokus di sini mengenai upstream transaction, yaitu jual dari S ke P atau P membeli ke S. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.